Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, kali ini kita memasuki pelajaran 5 dengan judul Rasul Allah Idolaku dan subjudul A. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. B. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada para Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya kepada manusia. Salah satu Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang menjadi teladan utama, uswatun hasanah bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarullaha katsira. Shadaqallahul azim. A. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada masa itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam diantaranya: 1. Gunung-gunung bertasbih mengikuti Nabi Daud alaihi salam. 2. Nabi Daud alaihi salam memahami bahasa burung. 3. Binatang bertasbih mengikuti Nabi Daud alaihi salam. 4. Kerajaannya belum pernah terkalahkan. 5. Dapat melunakkan besi seperti lilin. 6. Dapat merubah besi tanpa api dan alat lainnya. 7.
dapat membuat baju dari besi untuk melindungi prajurit dari musuh yang terkandung dalam Quran surat Al-Anbiya dan surat Sabah. 8. Berpuasa separuh tahun, sehari berpuasa, sehari berbuka. 9. Mempunyai suara yang merdu sehingga gunung dan burung ikut bertasbih. B. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam sehingga membuat Nabi Sulaiman alaihi salam mampu mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihi salam tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam terdapat dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Demikianlah materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi kita selalu tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.